Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan saya Bu Endang Wahyuningsih, dan mulai hari ini kita sudah memasuki semester 2. Semoga semester ini jauh lebih baik dari semester sebelumnya. Semoga nilainya juga lebih bagus, kita semua juga jadi lebih rajin, dan pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di awal tahun 2021 ini, yang sedianya pembelajaran kita dilakukan secara luring atau tatap muka, ternyata belum bisa direalisasikan, sehingga masih dengan pembelajaran daring. Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajarnya. Kita mulai dengan materi pertama di semester kedua ini, yaitu materi puisi rakyat. Mari kita pelajari bersama. Sebelum menuju materi, di sini Bu Endang sampaikan dulu kontrak belajar di semester 2. Pertama, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kedua, wajib melakukan absensi di e-learning sesuai jadwal mata pelajaran yang berlaku untuk bahasa Indonesia Senin dan Selasa. Ketiga, materi dan tugas akan dibagikan selambat-lambatnya pukul 1 via e-learning atau WA Group. Yang keempat, sebagian besar materi dan tugas akan bersumber dari LKS. Nah, kabar baiknya di semester 2 ini kita ada LKS. Jadi tugas-tugas nanti insya Allah sebagian besar akan Bu Endang ambil dari LKS. Yang kelima, KKM Bahasa Indonesia 80. 80 ini masih C ya. Jadi kalau kalian pengen dapat B, nilainya harus lebih bagus, yaitu 87. 6. Wajib mengikuti sesi tanya jawab materi di WA Group untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi kalian wajib gabung dengan grup WA Bahasa Indonesia. Nanti seminggu sekali atau 2 minggu sekali akan Bu Endang adakan sesi tanya jawab materi. Jadi kalian bisa menanyakan materi yang tidak paham lewat grup itu. Jadi Bu Endang akan menjelaskan di situ. Dan yang terakhir, sama seperti semester sebelumnya, kumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila terjadi keterlambatan, nilai akan dikurangi. Sayang kan kalau nilainya dikurangi, jadi harus tepat waktu. Misalnya hari ini ada tugas, maka hari itu juga harus segera diselesaikan. Kecuali kalau tugas yang diberi tenggang waktu, maka kalian bisa mencicilnya. Gitu ya. Lanjut sekarang ke materi pembelajaran di semester 2. Di semester 2 ini kita ada 4 materi. Yang pertama puisi rakyat yang akan kita pelajari hari ini. Kedua fabel. Ketiga surat pribadi dan surat dinas. Dan keempat adalah buku fiksi dan non-fiksi. Nah sekarang mari kita masuk ke materi. Puisi rakyat atau disebut juga dengan puisi lama. Sebenarnya apa sih perbedaannya antara puisi lama dan puisi baru? Puisi lama adalah sebuah karya sastra yang terikat beragam aturan. Nah, aturannya apa saja? Mulai dari baris, bait, suku kata, rima, dan sajak yang harus digunakannya. Jadi setiap karya sastra itu ada aturan-aturannya. Contoh puisi lama yaitu pantun, syair, dan gurinda. Sedang puisi baru adalah sebuah karya sastra yang terdiri dari kumpulan baris-baris kata dengan singkat dan mempunyai makna kias, di mana tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, bunyi, dan bait, atau diciptakan bebas sesuai selera si penyair. Jadi kalau dalam puisi baru ini tidak terikat oleh apapun, terserah si penyair. Nah, kalau puisi-puisi yang kita kenal sekarang ini berarti masuknya ke puisi baru. Sebenarnya, kenapa sih puisi ini disebut dengan puisi rakyat atau puisi lama? Karena sastra ini merupakan bagian dari kebudayaan lama.
Kebudayaan lama ini dihidupi oleh masyarakat lama atau rakyat kita di masa lalu. Puisi lama ini dapat dilihat dari kebiasaan, adat, kebudayaan, dan perasaan masyarakat lama. Dengan kata lain, puisi lama ini merupakan cerminan dari masyarakat lama atau cerminan dari masyarakat kita di zaman dahulu. Puisi ini sangat digemari masyarakat pada saat itu. Nah, ini adalah ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, puisi lama terlihat kaku karena terikat dengan aturan-aturan seperti jumlah kata, jumlah baris dalam setiap bait, dan harus ada pengulangan kata yang berada di awal atau di akhir saja atau rima. Nah, yang kedua, puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan atau disebut folklore. Hal ini karena puisi lama merupakan karya sastra yang berasal dari turun-temurun dan tidak diketahui siapa yang mengarang. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu pantun. Pasti kalian sudah familiar ya dengan pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat dikenal oleh masyarakat Melayu. Penyebaran pantun begitu cepat dan luas hingga ke seluruh Nusantara. Jadi asalnya pantun ini berasal dari daerah Melayu. Pantun diambil dari kata patuntun yang dalam bahasa Minangkabau berarti penuntun. Pantun diciptakan untuk beberapa tujuan, antara lain memberi nasihat, ajaran budi pekerti dan moral, sosial, juga untuk hiburan semata. Kalau di adat Betawi itu kan ada kalau pernikahan pakai balas-balas pantun. Nah, itu juga adat istiadat yang berkembang di masyarakat kita. Ciri-ciri pantun, yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini suku kata harus dihitung ya. Kalian harus bisa membedakan antara kata dan suku kata. Contoh kata: anak udang di dalam lubang. Nah, katanya ada berapa? 5 ya. Nah, itu adalah kata. Sedang suku kata itu dihitung per bunyinya. Anak udang di dalam lubang. Nah, berarti satu baris itu terdiri dari 9 suku kata. Ketiga, memiliki rima A, B, A, B. Rima adalah pengulangan bunyi. Nah, pada pantun ini, pengulangan bunyinya berada di akhir dari baris. Baris pertama dan kedua berisi sampiran, yakni kata-kata pembuka yang tidak atau kurang berkaitan dengan maksud pantun. Nah, sedang baris ketiga dan keempat berisi isi dari pantun. Jenis puisi rakyat yang kedua yaitu syair. Syair berasal dari Persia atau Arab. Syair mulai masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya Islam di bumi Nusantara. Secara istilah, kata atau istilah syair sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Dalam perkembangannya, kata syu'ur menjadi syi'ru yang berarti puisi. Dalam pengetahuan umum, syair diungkapkan secara bersambung dan membentuk suatu cerita yang panjang. Ciri-ciri syair, yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 sampai 14 suku kata. Semua barisnya adalah isi. Rima atau persamaan bunyinya adalah A, 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 A. Jadi 4 baris itu bunyi akhirnya harus sama. Syair tidak mempunyai sampiran layaknya pantun. Jadi syair semuanya mengandung isi. Syair biasanya berisi tentang dongeng, cerita, atau nasihat. Yang ketiga adalah gurindam. Gurindam awalnya dibawa oleh orang Hindu atau terpengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa Tamil atau India. Jadi ini asalnya dari India, yaitu kirindam yang berarti mula-mula asal perumpamaan. Ciri gurindam yang pertama, dalam satu bait terdiri dari 2 kalimat atau 2 baris saja.
Setiap baris terdiri dari 10 sampai 14 kata, terikat oleh rima dalam setiap barisnya. Nah, setiap bait bersajak AA, BB, CC, DD. Gurindam bisa terdiri dari banyak bait. Setiap bait pada gurindam memiliki kaitan atau hubungan sebab akibat. Maknanya mengandung nasihat. Dalam satu bait, baris pertama adalah sampiran dan baris kedua adalah isi. Nah, sebenarnya sama dengan pantun, cuma ini dalam satu bait itu hanya terdiri dari 2 baris dan baitnya itu ada banyak. Karena banyak sehingga mengandung cerita. Nah, sekian materi kita hari ini mengenai puisi rakyat dan jenis-jenisnya. Kalian juga dapat mempelajari materi ini melalui buku paket yang dipinjam oleh sekolah. Kalian juga bisa belajar dari internet atau pada LKS yang akan kita beli terdapat di halaman 4 dan 5. Silahkan dipelajari. Terima kasih, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.